Haleluya, selamat pagi jemaat IBC BM semua dimanapun kita berada. Dan pada pagi ini kita bersyukur sebab kita diberi satu lagi kesempatan untuk kita terus bernafas, untuk kita terus memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Oke, sebelum kita mulakan dengan pujian sembah kita, saya akan pimpin kita semua dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah diberikan pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Engkau Bapa pada minggu ini Tuhan. Pada sepanjang kehidupan kami Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau turun ke atas kami Bapa. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan terbuka untuk mendengar firman Engkau Bapa. Engkau berikan kami Tuhan roh kebijaksanaan Tuhan untuk kami memahami apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti Bapa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Bapa untuk semuanya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amen. Oke. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Haleluya Bapa,
Karena Tuhan, Engkau yang kami andalkan Bapa. Hanya Engkau Tuhan, tempat kami berharap Tuhan, tempat kami berlindung Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amen Tuhan. Engkau Tuhan yang sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan, haleluya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh kami. Haleluya, haleluya. Satu-satunya, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan menyembuh kami Tuhan. Dan Tuhan, kami buka hati kami Bapa. Kami jemput Tuhan, Engkau hadir. Kami jemput Engkau untuk sentuh setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi kita katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
menyembahmu. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa, kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami berikan hidup kami Bapa untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Tuhan, jadikan kami Bapa saluran berkat untuk Engkau Bapa. Biar kami Tuhan terus kuat di dalam Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya kita akan menjemput pada pagi ini Elder Liz untuk berkongsi dengan kita, memberi berkhotbah untuk kita semua. Dipersilakan Elder Liz.
kita tidak lagi berada dengan kita di dunia ini, tetapi kita juga berasa syukur kerana beliau telah dahulu daripada kita untuk menemui Tuhan dalam kemuliaannya di syurga. Untuk itu saya mengajak semua ahli gereja yang berada bersama kita secara online pada pagi ini untuk kita bertafakur selama 1 minit untuk kita memperingati Pastor Cheng Lip Kiong yang telah meninggalkan kita. Terima kasih semua. Dalam episod ataupun kejadian yang direkodkan dalam buku Joshua pasal 1 ayat 1 hingga 18 ini, kita diberitahu, dikabarkan oleh Tuhan sendiri kepada Joshua bahawa pemimpin hebat mereka, yaitu Moses ataupun Musa, yang telah membawa mereka keluar daripada Egypt ataupun Mesir, ya, melalui Tasik Merah, dan sekarang mereka berada di apa yang dipanggil padang gurun, padang pasir ataupun the wilderness. Ya, jadi itu sejarah ringkasnya. Dan Musa telah pun mati. Dan Tuhan telah mengarahkan supaya Joshua mengambil alih tampuk pimpinan orang Israel untuk meneruskan perjalanan mereka ke apa yang dipanggil the promised land ataupun penempatan yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Jadi ingin saya membawa kita merenung sebentar tentang Musa telah pun tiada. Ya, apa maknanya, apa pengajarannya atau mesejnya kepada kita pada hari ini? Yaitu bahawa sesuatu yang berlalu, sesuatu yang telah berakhir, seperti Musa telah mati. Walaupun beliau adalah seorang pemimpin yang hebat, beliau telah melakukan banyak perkara untuk orang Israel pada waktu itu. Banyak perkara yang mereka pelajari tentang kepimpinan Musa, tetapi beliau tetap telah tiada. Dan pengajaran bagi saya adalah sesuatu yang telah kita tinggalkan tidak akan kembali lagi, dan kita tidak boleh terus hidup dalam apa yang telah kita alami. We can't live in the past. We have to move on. There are a lot of things to do in life. Ada banyak perkara yang perlu kita tempuhi. Banyak cabaran yang perlu kita lalui. Dan perkara yang telah berlalu, yang telah mati, ya seperti tahun lepas, hendaklah kita tinggalkan. Dan hendaklah kita pergi terus. Jangan kita patah semangat. Jangan kita hilang arah kerana apa yang berlaku pada tahun yang lepas atau pada masa yang lepas, di dalam sama ada di gereja ataupun di dalam kehidupan kita sebagai individu. Jadi di sini saya percaya, ya, reading between the lines, ya, bahawa Joshua pada saat ini mengalami masa yang amat mencabar bagi dia. Kerana dia telah ditugaskan, diamanahkan untuk memimpin seluruh umat Israel untuk
menyeberangi sungai Yordan yang akan kita bincangkan nanti ke tempat yang dipanggil Promised Land, saya percaya bukan suatu tugas yang mudah. Ini bukan pergi honeymoon, brothers and sisters. They are not going for honeymoon, they are not going for holiday to the Promised Land. Kerana kalau kita ingat kembali dalam buku Numbers, yaitu waktu mereka sampai di wilderness itu, Moses telah mengarahkan 12 orang ketua pemimpin suku bangsa Israel untuk menerokai, to spy the land of the Promised Land. Mereka pergi ke sana 12 orang, mereka bawa balik buah anggur besar-besar dan mereka kata, oh, tanah itu sangat bagus. Tempat itu memang bagus, baik untuk penempatan, ya. The land flowing with milk and honey. Bermakna tempat yang bagus. Tetapi masalahnya, daripada 12 orang yang pergi, 10 orang memberi kabar yang buruk. Kabar yang negatif. Mengatakan kita tidak boleh pergi ke sana kerana banyak gergasi-gergasi di sana. Ramai orang di sana, orang badan dia besar macam gergasi. Kita memang tidak dapat mengalahkan mereka. Kita tidak mampu, tidak boleh menaklukki the Promised Land yang telah dijanjikan itu. Tetapi 2 orang daripada mereka, yaitu Caleb dan Joshua, mereka yang mengatakan kita boleh. Mereka yang mempunyai iman, yang mengatakan mereka boleh menakluki, menawan tempat itu, kerana tempat itu telah dijanjikan oleh Allah sendiri kepada mereka. Jadi Allah sendiri, God himself is going to lead the army to fight the battle, to conquer the land of the Promised Land. Jadi saya percaya itulah sebab Joshua dipilih untuk menjadi ketua, kerana dia mempunyai sikap dan kepimpinan yang positif, yang mempunyai iman kepada Tuhan untuk mereka berjaya menakluki Promised Land yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Jadi oleh itu saya rasa cabaran yang amat berat bagi Joshua. Tuhan sendiri telah berfirman kepadanya dan mengatakan kata kunci 4 kali perkataan ini diutarakan, ya. 3 oleh Tuhan sendiri kepada Joshua dan 1 oleh umat Israel kepada Joshua yang kita akan bincangkan nanti, ya. Jadi inilah latar belakang cerita Joshua yang menggantikan Moses ataupun Musa untuk memimpin umat Israel untuk menakluki the Promised Land yang telah dijanjikan Tuhan itu. Sedikit tentang penempatan yang dijanjikan itu, yaitu the Promised Land. Dalam perjanjian lama kita lihat Promised Land itu adalah tanah yang fisikal seperti yang kita lihat di dunia inilah, ya, tanah dan sungai dan tumbuhan dan mungkin binatang, ya. Dan kawasan itu seluas, kalau kita baca daripada ayat 4, ya, Joshua 1 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu keluasan kawasan yang telah difirmankan
oleh Allah sendiri kepada umat bangsa Israel yang pada masa ini, ya pada masa itu masih tinggal di gurun the wilderness. Ya, sedikit latar belakang juga, Moses telah tidak dapat memimpin mereka ke Promised Land. Dia dan ramai ya orang yang sebaya dengan dia telah mati di padang gurun yang dipanggil wilderness. Satu daripada sebabnya kerana mereka kurang iman. Mereka terus tinggal di sana kerana tidak berani menyeberangi sungai Yordan waktu itu, dan mereka waktu di padang pasir itu melakukan banyak dosa. Termasuk mereka membuat satu komplot, ya, ingin balik ke Mesir, balik ke Egypt. Jadi itulah sebabnya, ya, saya percaya Tuhan telah murka, telah marah dengan mereka, dan mereka tidak dapat menikmati the Promised Land yang telah dijanjikan. Baik, Promised Land yang kita sebut ini adalah penempatan fisikal, penempatan boleh yang kita panggil geographical, dan bersifat sementara. Tetapi Promised Land kita pada hari ini bukan itu yang dimaksudkan. Promised Land kita ialah penempatan baru apabila kita meninggalkan dunia ini dan kita akan menyeberangi ke tempat di mana hadirat Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus bakal menunggu kita, dan tempat itulah yang kita idamkan sebagai orang yang dipanggil Christian. Yaitu apabila kita sudah tiada di dunia ini, semua kita akan meninggalkan dunia ini suatu hari kelak. Dan apabila kita meninggalkan dunia ini, harapan kita ialah the Promised Land, apa yang dipanggil syurga. Ya, jadi dalam Filipian pasal 3 ayat 14 mengatakan, ya, surga itu dipanggil hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah melalui Kristus Yesus. Kalau Anda semua ingin mengetahui lebih lanjut tentang gambaran surga ini, ya, ada gambaran dia dalam buku Wahyu pasal 21 dan mungkin 22. You read for yourself. Some of the pictures, the visualization of heaven, okay, according to the book of Revelation. Jadi, bagaimana kita dapat pergi menyeberangi, pergi ke Promised Land itu? Ya, ingin saya mengulangi untuk mungkin ada mereka yang baru atau belum tentu paham, atau untuk saudara-saudari mengkabarkan kepada rakan-rakan atau saudara mara atau sesiapa, ya, jiran kita, yaitu kita hanya boleh pergi ke Promised Land itu yang dipanggil surga melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes, John 14 verse 6 mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada orang yang datang kepada Bapa melainkan melalui aku. I think it's not written here, but I just remember that verse. No one, okay, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father, that is our heavenly Father, except through me. Dan jika kita ingin pergi ke tempat itu, seperti juga kita ingin pergi ke sesuatu tempat, ya, hanya yang kita perlukan ialah pasport. Apa pasport kita? Pasport kita ialah 1 John ataupun John 1, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerimanya dan percaya kepadanya, yaitu pada Tuhan Yesus. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus,
dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. To all who receive and believe him will be given the power to be children of God. Saudara-saudari, ya, sekiranya belum ataupun untuk dikabar berita baik ini kepada mereka yang belum menerima Yesus, ajaklah mereka menerima Yesus sebagai pasport mereka untuk ke promised land yang kita maksudkan ini, yaitu syurga. Syurga melalui Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Yang kedua, pengalaman padang gurun ini, the wilderness. Ya, orang Israel telah pun dibebaskan daripada penghambaan di Mesir melalui Tasik Merah, the Red Sea, dan mereka sampai ke wilderness untuk sebenarnya perjalanan seterusnya ke the promised land, tempat penempatan baru yang dijanjikan. Tetapi mereka selama 40 tahun mereka berpusing-pusing di padang gurun yang dipanggil wilderness itu. Kenapa? Karena iman mereka kurang. Seperti mana saya katakan tadi, mereka tidak yakin, mereka tidak berani untuk meneruskan perjalanan ke promised land itu karena mereka kata banyak gergasi di sana, banyak orang penghuni di sana dan mereka tidak mampu. Jadi mereka telah melakukan banyak perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan di wilderness itu, sehingga Musa sendiri juga terjerumus kepada suatu perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Moses, you cannot lead the people to the promised land anymore because of what you have done. You have disobeyed me. Dan according to book of Numbers, ya, Allah hanya membawa Moses pergi ke suatu bukit dan melihat tempat itu saja daripada kawasan bukit wilderness itu, tapi dia sendiri tak sampai. Now is Joshua diberi tanggung jawab untuk memimpin. Ya. Saya rasa bagi kita juga begitu. Kepada semua kita yang telah diselamatkan, dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian melalui darah Yesus Kristus, melalui salib Yesus Kristus, kita juga boleh dikatakan masih berada di kawasan wilderness. Kita belum lagi menyeberangi ke the promised land, yaitu surga. Jadi seperti juga umat Israel waktu itu, kita juga tidak sunyi daripada pelbagai cabaran di dunia ini. We are not free from challenges. We are not free from all the troubles of the world. We are still here. Tetapi kita hendaklah menaruh berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Ingin saya mengingatkan diri saya sendiri dan ingin saya mengingatkan kepada semua umat Tuhan, ya, yang mendengar pada pagi ini. Keep your faith while you are still in this land, before you finally cross over to the promised land of heaven to be with God in heaven. We must keep our faith. We must be strong in our faith. And we must move on in the Lord and be obedient to God's word. Ini pesanan saya. Saya percaya pesanan ini amat berat bagi kita untuk kita pegang, ya, yaitu iman kita kepada Tuhan. Sementara kita menunggu, ya, untuk kita menyeberangi suatu hari nanti kepada promised land yang dipanggil surga. Pada pagi ini, saudara-saudari,
Saya ingin membicarakan 4 perkara tentang bagaimana kita boleh mencapai kekuatan dan keberanian. Ataupun ada yang versi Indonesia yang saya guna ialah mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada versi yang mengatakan kuatkan dan berani. Ya. So dalam bahasa Inggris ialah be strong and be courageous. Be strong and courageous. Be courageous. Jadi maknanya mungkin tidak perkataan dia tidak sama tetapi artinya sama, yaitu berani, yakin, teguhkan iman, ya. Itu adalah makna yang selari dengan itu, sama maksud. Jadi bagaimanakah kita boleh yaitu teguh iman kita dalam Tuhan? Bagaimana kita boleh berani ya menghadapi cabaran yang kita hadapi? Yang pertama, kita mesti berdiri di atas janji Allah. We must stand on God's promise. Now, di dalam ayat 6, let's read ayat 6. 1 Joshua pasal 1 ayat 6 mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ini Tuhan sendiri berfirman kepada Joshua. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini sumpah saya, ini janji saya kepada nenek moyang orang Israel. Penempatan baru yang kujanjikan, yang dipanggil Promised Land itu. Pegang teguh, I will be with you. I will keep my promise. Saya akan berpegang kepada janji itu. Itu janji Tuhan kepada Joshua. Jadi apa yang boleh kita pelajari dari firman ini? We can be strong. We can be courageous. Kita boleh menjadi kuat dan berani dalam iman kita. Kerana kita berdiri, kerana kita berpegang atas janji Tuhan sendiri. We are standing on God's promise. It's not just our own imagination. It's not just our own strength and our own will, but we are standing on the promises of God. Jadi kalau kita melihat menurut suatu komentari mengatakan ada terdapat 8.810 janji Allah di dalam Alkitab, dalam Bible. In the Bible there are 8,000 over promises of God for us to claim. So it's not just for the Joshua generation, not just for the Israelite, but it's for us. That's why the Bible dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan all scripture is God inspired. Dan dia adalah bermanfaat untuk pengajaran, untuk pembetulan, dan untuk training dalam righteousness, training in righteousness. So the whole Bible adalah firman Tuhan untuk kita. Jadi satu daripada contoh Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, ya, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will lift you up with my victorious right hand. Jadi Yesaya 41
satu daripada janji Allah mengatakan, ya, jangan takut, jangan khawatir, karena aku bersamamu, karena aku Allahmu, aku akan membantumu, aku akan menguatkan kamu dan memimpin kamu dengan tanganku yang berkuasa. It's something like that. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Then Ibrani 10:23. Let's come to God, he said, because He who promised is faithful. Mari kita berpegang teguh iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjanjikan kepada kita adalah Tuhan yang taat setia. Jadi saudara-saudari dalam iman, ingat, untuk kita menjadi kuat dan teguh dalam iman kita, kita hendaklah what I call claim and proclaim God's promises. Ya, janji Tuhan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi teguh dan kuat dalam iman kita kepada Tuhan, yaitu apabila kita berpegang teguh kepada firman Allah. When we hold on to God's precept or God's word, firman Tuhan. Di sini Joshua pasal 1 tadi ayat 7 hingga 8 mengatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah. Ini kali kedua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renunglah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Do not let the word of God depart from you. Meditate on it day and night. Jangan sekali-kali membenarkan atau membiarkan, jangan sekali-kali kita leka dengan firman Tuhan. Ya, hendaklah kita baca, kita renung, kita hafal. Dan Tuhan mengatakan, hendaklah engkau kabarkan. Do not let it depart from your mouth. Firman Tuhan bukan hanya di kepala saja, tetapi di mulut kita. Kita hendaklah mengkabarkan firman Tuhan. Kemana kita pergi? Apa yang kita katakan hendaklah bersesuaian dengan firman Tuhan. Jadi itulah pesanan Tuhan. Jika engkau melakukan semua ini, iman kamu akan menjadi kuat dan teguh. Jadi saudara-saudari yang dalam iman, marilah kita sentiasa berpegang kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Coba ingatkan firman Tuhan. Coba maksud firman Tuhan itu hendaklah kita ketahui maksudnya dan hendaklah kita kabarkan. Let us claim and proclaim God's word in your life. Then when you proclaim it, then you yourself and the people who hear the word of God, they will become strong and courageous as well. Jadi bagi saya ini firman Tuhan yang amat memberangsangkan. Yang ketiga, jika kita ingin menjadi kuat dan teguh dalam iman kita kepada Tuhan,
kita hendaklah sentiasa berada dalam hadirat Tuhan. Di dalam Joshua ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. This is the third time. Kali ketiga Tuhan mengingatkan, mengulangi perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, jangan takut, dan tawar hati. Do not be discouraged. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sebab Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Because the Lord your God is with you wherever you go. Wow. What a comforting and a confident giving word from God himself to Joshua and to all of us. Kepada kita semua. Dalam buku Yohanes 15, kita selalu baca ya. Yesus membayangkan, menggambarkan dirinya, hubungannya dengan kita adalah seperti pokok anggur dengan rantingnya ataupun dahannya. Yesus adalah pokok anggur yang sebenar, kita pokok yang sebenarnya, dan kita adalah dahan-dahannya. Hanya dahan yang masih melekat dan tidak terpisah daripada pokok akan mengeluarkan buah. Karena Yesus mengatakan, tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau engkau bersama aku dan firmanku bersamamu, mintalah apa yang di dalam hatimu, engkau akan dapat. Jadi itu firman Tuhan. Ya. Ingat, hubungan kita dengan Allah ialah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti pokok dan dahan. Jangan kita terpisah daripada dahan. Waktu kita masih dalam kawasan wilderness ini, menunggu untuk menyeberangi ke promised land itu, yaitu surga bagi kita bersama Tuhan. Sementara itu hendaklah kita berhubungan dengan Tuhan seperti pokok dan dahan. Akhir sekali, ini saya nak baca dan saya nak semua kita ambil perhatian. This is a little bit we need to read and understand. Ya, dari ayat 16 hingga 17. Mungkin kita baca ayat 16-17. Ayat 12. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ayat 12, mulai ayat 12. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu mengurniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakanmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengurniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab, Joshua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi.
Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau sepertilah menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang berlaku di sini ialah arahan Joshua kepada umat Israel waktu itu, yaitu ada beberapa suku bangsa akan tinggal di seberang sini. Kata bukan semua akan menyeberangi sungai Yordan ke sebelah sana. Ada yang telah diagihkan oleh Nabi Musa dulu, ya, untuk terus tinggal di seberang sini, di tebing sungai wilderness di sebelah sini, seperti suku kaum yang saya sebutkan tadi, ya. Ayat 12 tadi, suku kaum Manase, Ruben dan Gad, Gad, ya. Beberapa suku kaum ini mereka telah ditempatkan di seberang sini. Tetapi arahan Joshua ialah hulu balang mereka, ketua-ketua orang yang gagah, yang kuat, hendaklah menolong saudara mereka. They have to help their brothers to cross over the Jordan side to fight the war against the enemy, to conquer the land. Untuk bersama-sama saudara mereka berperang untuk menaklukki tempat dia telah ditetapkan, yaitu the promised land. Sesudah mereka menaklukki tempat itu, barulah mereka ini yang sepatutnya tinggal di tempat ini balik kepada keluarga mereka di seberang ini, dan tinggal di sini. Itu adalah peraturan yang disebut oleh Joshua. Adakah kita paham tentang itu? Do we understand? It's just like kalau saya bandingkanlah di Kuching sana, ya, adalah promised land. Di sini di Kota Pedawan ini seperti wilderness. Ada sungai Sarawak nak diseberangi. Sebelah sana yang kita taluki. Tetapi ada beberapa kumpulan telah ditetapkan oleh Nabi Musa untuk terus tinggal di kawasan Pedawan ini. Ya. Tetapi sebelum mereka terus tinggal di sini, hulu balang mereka, the men of that tribe, hendaklah membantu saudara mereka untuk menyeberangi ke Kuching sana, untuk menawan Kuching untuk saudara mereka. Setelah itu siap, baru mereka boleh kembali ke keluarga mereka ke sini untuk menetap di sini. Jadi apakah pengajarannya di sini bagi kita? Kita boleh menjadi kuat, kita boleh menjadi teguh dalam iman kita jika kita melakukan prioritas atau priority di dalam kehidupan kita, sama ada dalam gereja atau dalam keluarga atau dalam individu. Dan kita bekerja sama, we cooperate, we live in unity. Ini adalah satu petanda orang Israel pada waktu itu. Mereka menyahut, mereka respon kepada Joshua, mengatakan, ya, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Kalau ada yang ingkar, bunuh saja. Jadi mereka semua setuju. Dan mereka pada waktu ini memberi galakan kepada Joshua, mengatakan, only hanya kuat dan teguhkan imanmu. Kali keempat perkataan kata kunci ini, teguh dan kuatkan imanmu. 3 daripada Tuhan sendiri kepada Joshua, 1 daripada umat yang dia pimpin padanya. Wow, kalaulah saya mendapat perkataan begitu, sudah tentu iman saya menjadi kuat.
Ada pertolongan daripada atas, ada pertolongan daripada bawah. Ada pertolongan daripada Tuhan sendiri, ada pertolongan daripada rakyat yang dipimpin. Dan mereka bekerja sama. Dan saya harap ini menjadi juga satu iktibar, pengajaran kepada gereja kita. Emmanuel Baptist Church, sama ada gereja bahasa Inggris ataupun BM yang dipimpin oleh Pastor Abeng. Saya berharap dan percaya agar semua akan memberi respon seperti ini, ya, ingin bekerja sama di gereja, membantu pemimpin untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kita bersama-sama menyeberangi kepada promised land yang dijanjikan. Jangan ada yang tertinggal karena engkar, karena kurang iman. Tetapi hendaklah kita, sementara kita di kawasan wilderness ini, hendaklah kita menguatkan antara satu sama lain. Menguatkan pastor kita, ketua gereja. Sementara mereka juga menguatkan iman kita dengan firman, dengan apa yang dilakukan untuk menguatkan iman kita dan untuk memuliakan nama Tuhan di kalangan kita. Ayat yang selalu kita baca, ya saya ingin bacakan sekali lagi untuk mengingatkan kita daripada Mazmur 133. Ya, 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan unity dalam bahasa Inggris. How good and lovely when brothers dwell together in unity. Bukan setakat berkumpul saja, bukan setakat berkumpul pada hari Minggu ataupun hari ada aktiviti gereja. But we live together, kata dalam bahasa Inggrisnya. Kita tinggal bersama, diam bersama. We live together in unity, dalam rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya kehidupan untuk selamanya. How good, how wonderful and lovely when brothers and sisters live together. Not just stay together, not just worship together, but we learn to live together. To share our life with one another. To help one another. To cooperate in many ways of our church life, our Christian life as brothers and sisters. Dia adalah seperti minyak berharga, minyak yang baik, minyak berharga, precious oil yang dicurah daripada kepala Aaron. Aaron ini adalah the chief priest waktu itu. Ya, kepada jubah dan kepada meluncur kepada kakinya. So when we live together, we will be blessed from the top, from the head, from our pastor to the elders, to the church members, to everybody will experience, will receive God's blessing upon our life. Kita akan menerima, kita akan mengalami berkat Tuhan, ya, daripada ketua hingga ke seluruh umat kita. Dan dikatakan ia adalah seperti embun yang meluncur daripada bukit Hermon kepada bukit Zion. Is dew which descend from the hill of the Hermon to Zion. Yeah, Zion is the hill of God, is the residence of God. Apa makna embun ini? Now when we live together, when we stay together, when we do things together in the church, and when we agree with one another, when we live in unity, kita akan mengalami what the English say is a refreshing time always.
We feel refreshed. Kita akan merasa segar dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa nak pergi gereja kah, tak pergi kah, dan banyak alasan rasa tak suka pergi gereja. No. Karena kita merasa kita ingin. Kita merasa kita we feel excited, we want to go to church. We feel fresh and refreshed and strengthened because we know that our brothers and sisters in the church and we live together. We live as brothers and sisters. We love one another. Amen. Jadi saya harap ya kita akan terus tinggal bersama. Sama ada waktu pandemic time, saya tahu kita kadang susah nak berjumpa bersemuka ya, meet in person. But in our spirit, we are always united. We are always together. Hallelujah. Dan sebab di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. That's where God spell His blessing, life forevermore. Ya, terus hidup umat Tuhan di gereja EBC BM Church ini. Dan saya berdoa, ya, saya berharap dan berdoa agar kita terus teguh, terus kuat dalam iman kita dalam Tuhan. Karena apa? Satu, karena kita berdiri atas janji Allah, God's promise. Karena kita berpegang kepada firman Allah, His precept, His word. Kita boleh terus kuat dan teguh iman kita jika kita berjalan dalam hadirat Allah. We walk in His presence. Dan jika kita berprinsipkan keutamaan dan kesatuan, unity. We walk in His priority and we walk in God's unity as brothers and sisters in Christ. Haleluya. Saya berdoa dan berharap agar sharing saya, perkongsian saya pada pagi ini dapat memberi perangsang dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu khasnya dalam Joshua 1 ayat 1 hingga 18 yang berfirman memberi kami kata perangsang, yaitu kami hendaklah kuat dan teguh dalam iman kami. Dan terima kasih Tuhan, karena kekuatan dan keteguhan itu datangnya daripada Engkau. Dan kami boleh menjadi kuat dan teguh dalam iman kami jika kami, Tuhan, berdiri teguh dalam janji-Mu kepada kami. Kami boleh menjadi kuat dan teguh jika kami berpegang teguh kepada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi kuat dan teguh Tuhan, karena Engkau mengatakan Engkau sentiasa bersama kami. Dan jika hubungan kami terus seperti pokok dan dahan dengan Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi kuat dan teguh Tuhan, sekiranya kami sentiasa hidup menurut firman-Mu dan hidup dalam persaudaraan, dalam persatuan, dalam unity sebagai anak-Mu khasnya di gereja ini. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan, agar Tuhan firman-Mu menjadi suluh kehidupan kami dan menjadi terang kepada kaki kami Tuhan, untuk setiap langkah kami. Walaupun kami mengalami
cabaran yang amat berat pada waktu ini. Terima kasih Tuhan, saya serahkan gereja ini daripada pastor, elders, pada semua umat ke tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amen. Terima kasih umat Tuhan karena telah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Shalom.